Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Aksi bela Palestina telah sampai di Afrika Utara. Salah satu negara yang turun ke jalan untuk menyuarakan dukungannya kepada Palestina adalah Maroko. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Maroko dan Palestina. Bersamaan mereka juga membawa gambar Masjid Al-Aqsa dan foto-foto korban serangan Israel di Gaza, sambil membawa berbagai macam slogan dan tulisan seperti Palestina harus mereka kalahkan Sionisme dan Hamas adalah Palestina penduduk Maroko yang turun ke jalan. Juga menuntut agar kantor penghubung Israel yang ada di ibu kota rapat ditutup. Bahkan warga Maroko menuntut pembatalan normalisasi hubungan dengan Israel yang telah terjalin sejak 2020. Semuanya dilakukan sebagai aksi solidaritas warga Maroko kepada Palestina, yang juga pernah merasakan penjajahan dukungan Maroko kepada Palestina. Ternyata tak berhenti di situ saja. Mereka juga melakukan aksi boikot kepada brand-brand makanan ataupun pakaian yang terbukti memberikan bantuan kepada Israel. Gerakan boikot sendiri menurut ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Yusuf Ibsono dimaksudkan untuk memberikan tekanan ekonomi agar negara yang diboikot dapat berubah keputusan atau tindakan yang dinilai tidak adil dan tidak benar. Maroko pun menjadi salah satu negara yang punya andil besar dalam aksi boikot tersebut. Selain Mesir, Yordania dan Kuwait, salah satu brand ternama yang ikut terdampak dalam Starbucks. Dan Acena, Starbucks merupakan jaringan kopi dari Amerika Serikat yang telah memiliki 8 gerai di Maroko, sedangkan brand pakaian Swedia, H&M sendiri baru memiliki 4 store. Kedua brand tersebut bahkan disebut-sebut akan tutup permanen sebelum tahun 2023 berakhir. Hal ini sebagai dampak dari aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat pengguna media sosial di Maroko. Merayakan hal ini sebagai bagian dari perhasilan mereka melakukan aksi boikot. Tapi di sisi lain memunculkan kecemasan bagi ratusan pekerja dari kedua brand ternama. Maka terancam kehilangan pekerjaan jika Starbucks dan H&M resmi benar-benar ditutup permanen di Maroko. Namun isu penutupan 18 gerai Starbucks dan gerai H&M, Al-Shaya pun menyatakan bahwa kedai-kedai Starbucks masih tetap beroperasi pihak. Al-Shaya juga masih optimis H&M bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Jumlah pendapatan mereka tahun ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Tahun 2022, H&M mampu menghasilkan 22 miliar dolar atau sekitar Rp 341 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai lebih dari 22 miliar. Makanya mereka akan terus mengoperasikan toko H&M dan Starbucks di negara tersebut. Aksi boikot produk-produk yang mendukung Israel ini juga dilakukan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Walaupun sama-sama melakukan boikot, ternyata ada perbedaan yang terjadi antara aksi yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Channel News Asia dan CNA membandingkan aksi kedua negara tersebut seruan untuk meninggalkan produk-produk yang kebanyakan dari negara barat itu begitu kuat disuarakan di berbagai media seperti di TikTok, Instagram, bahkan Facebook. Di Malaysia, aksi boikot ini benar-benar memberikan dampak luar biasa pada bisnis yang diduga memberikan bantuan kepada Israel, gerai yang ada di daerah Shah Alam. Pada akhir kerja yang menunjukkan lebih sedikit jumlah pengunjung dari biasanya. Selain McD, Starbucks dan
Caption juga terkenal imbalannya di Indonesia. Gerakan Boikot Divestasi dan Seksi atau BDS telah mendorong aksi ini dengan meritis mendaftar perusahaan yang menjadi target boikot BDS. Indonesia membagi daftar perusahaan menjadi target boikot utama dan perusahaan-perusahaan yang harus diberi tekanan sosial. Pengiat dari BDS Indonesia, Grid Ahmad Taufik pun membenarkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ikut andil atas apa yang dilakukan oleh Israel hari ini. Strategi boikot itu untuk memberikan rasa akuntabilitas bahwa perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Israel untuk memaksimalkan gerakan boikot. MUI mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 tanggal 8 November lalu yang menyatakan bahwa penduduk agresi militer Israel ke Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung dihukumi horon. Selain itu, fatwa tersebut juga sekaligus mengajak untuk meminimalkan transaksi atau penggunaan produk yang mendukung penjajahan Zionis ataupun produk yang terafilias dengan Israel. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan Malaysia, gerai-gerai McDonald's yang ada di Jakarta misalnya masih tetap buka dan berjalan seperti biasanya, belum menunjukkan penurunan yang berarti. Berbeda dengan Starbucks, McDonald's, Pizza Hut justru yang merasakan dampaknya. Banyak Pizza Hut yang Indonesia yang sepi selain untuk memberikan tekanan ekonomi gerakan boikot. Gerakan boikot ini bisa dilihat sebagai salah satu bentuk pernyataan politik masyarakat yang mengancam penjajahan boikot. Juga bisa dipandang sebagai bentuk kepedulian masyarakat kepada warga Palestina, tanpa sebenarnya langkah ini juga sangat berisiko karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam list boy menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal. Itu artinya dampak boikot ini juga akan dirasakan oleh para pekerja keberhasilan yang kegagalan sebuah aksi boikot ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketersediaan alternatif penggantinya. Seorang profesor pemasaran dari Universitas Northwestern yang mengatakan bahwa keberhasilan boikot itu tergantung mereka, bukan kepada konsumennya. Ketika merek lebih mudah tergantikan, merek tersebut juga lebih rentan terhadap boikot konsumen yang sebaiknya yang terjadi perusahaan memiliki kekuatan pasar yang besar. Penyebaran produknya akan semakin luas dan semakin besar pula tantangan yang dihadapi konsumen jika ingin melakukan boikot konsumen. Jika sebaliknya yang terjadi, perusahaan memiliki kekuatan pasar yang besar, penyebaran produknya akan semakin luas dan semakin besar pula tantangan yang dihadapi konsumen jika ingin melakukan boikot. Jika konsumen memiliki ketergangguan tinggi terhadap suatu produk yang diboikot, maka tentu saja aksi tersebut akan gagal. Selain itu, boikot juga harus dilakukan secara massal sehingga hasilnya juga memuaskan. Gerakan boikot sebenarnya telah ada sejak dulu dan mencatat banyak keberhasilan ethical consumer. Dalam artikel mereka mengabadikan daftar kesuksesan boikot yang pernah terjadi. Gerakan boikot terhadap gula yang diproduksi oleh para budak di Inggris pada tahun 1971 menuai keberhasilan parlemen di Inggris. Saat itu menolak menghapus perbudakan. Ribuan pamflet pun dicetak untuk sebagai bentuk seruan boikot untuk gula. Hasilnya penjualan gula saat itu menurun sehingga setengahnya. Akibat boikot ini, penjualan gula di India yang tak menganut perbudakan justru naik sebanyak 10 kali lipat. Dalam 2 tahun, jumlah yang sangat-sangat tinggi, tokoh-tokoh pun mulai menjual gula yang sama sekali tidak berhubungan dengan sistem perbudakan. Keberhasilan boikot gula ini diikuti dengan kesuksesan aksi-aksi boikot. Setelahnya, tahun 2022 tercatat ada 5 aksi boikot yang berhasil. Salah satunya adalah gagalnya konferensi Global Plus Internasional pertama yang akan digelar pemerintah Inggris. Semua itu karena respon negatif yang kemunculan kurang lebih dari 100 organisasi yang berkomitmen memboikot kegiatan tersebut.
Akhirnya rencana konferensi itu pun dibatalkan. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.